warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auril dari kelas 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kenapa bedanya antara larutan, koloid, dan suspensi. Simak terus ya. Sebelum melanjutkan videonya, saya akan menunjukkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktek ini. Pada percobaan 1, saya akan membuat campuran gula dengan air. Pada percobaan 2, saya akan buat campuran susu bubuk dengan air. Pada percobaan 3, saya akan membuat campuran kopi bubuk dengan air. Pada percobaan keempat, saya akan membuat campuran deterjen dengan air. Pada percobaan 1, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil di sini, tanpa tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada percobaan 2, tampak terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruh tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Pada percobaan 3 terlihat nyata, terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah terus secara perlahan dan tampak tidak stabil. Pada percobaan 4 tampak terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruh tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Percobaan 4 sama seperti percobaan 2, namun percobaan 4 ini memiliki busa di atasnya. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari melihat efek Tyndall. Pada gelas pertama, cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek Tyndall yang digunakan ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Ini adalah koloid. Pada gelas ketiga, cahaya tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Pada gelas keempat, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai terang. Ini termasuk koloid. Dari pengamatan telah saya lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa campuran gula dengan air adalah larutan. Campuran susu dengan air adalah koloid. Campuran kopi dengan air adalah suspensi. Dan yang terakhir, campuran deterjen dengan air adalah koloid. Adapun contoh dari larutan adalah garam dan air,
sirup dan air, dan lain-lain. Dan contoh dari koloid adalah puding atau agar-agar, oli, santan, busa, dan lain sebagainya. Contoh dari suspensi adalah tepung dan air. Demikian contoh dari efek Tyndall dalam membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.